له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu dilindungi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya atas izin dan kehendak Allah lah kita bisa hadir di rumahnya yang mulia ini. Hanya karena atas izin Allah lah kita bisa beribadah. Oleh karena itu, setiap kali ada peluang ibadah di depan kita, maka ambillah peluang itu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib berjamaah sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan diterima sebagai amal soleh. Dan alhamdulillah kita duduk sejenak di sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi kita bersama untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan waktu-waktu yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, untuk melakukan berbagai macam bentuk kebaikan dan amal soleh yang mudah-mudahan catatannya semakin berat, timbangannya semakin berat, yang mudah-mudahan kita bisa menerimanya nanti dengan tangan kanan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mencintainya, yang tidak berpura-pura dalam mencintai Rasul. Oleh karena itu, apapun yang dicintai oleh Nabi kita harus mencintainya. Apapun yang dibenci oleh beliau kita harus membencinya. Jangan justru yang beliau cintai kita benci, dan yang beliau benci kita cintai. Itu berarti cinta kita bohong. Cinta bohong itu tidak berarti apa-apa nanti di akhirat kelak. Justru hanya menipu. Yang akan benar-benar membela kita di akhirat kelak adalah ketika kita jujur dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah sunnah-sunnahnya, amalkan apa yang beliau perintahkan, ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Syafaat itu artinya adalah pertolongan, yang tentu saja pertolongan itu di hari itu sangat kita butuhkan, karena hari itu sangatlah dahsyat, hari itu sangatlah sulit, yang hanya bisa membela kita itu adalah amal-amal kebaikan kita. Harta yang kita punya, jabatan yang pernah dimiliki, bahkan keluarga enggak lagi bisa membantu kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah memanggil Fatimah anaknya. Rasul bilang, "Wahai Fatimah, beramal solehlah kamu, berbuat baiklah kamu. Saya di akhirat kelak atas nama ayah tidak bisa memberikan pertolongan apapun." Dipanggil juga oleh Rasul pamannya, dipanggil juga oleh Nabi bibinya Safiyah, keluarga-keluarga yang lain dipanggil oleh Nabi, dan Nabi menyuruh untuk beramal saleh, karena di akhirat kelak dia atas nama keluarga tidak lagi bisa memberikan apa-apa. Tapi atas nama Rasul, atas izin Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, yang mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah,
Oleh karena itu mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa beribadah, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita mulai kajian Maqasidul Quran kita setelah kita berhenti sejenak dalam bulan Ramadan. Ya, mudah bulan Ramadan ini memberikan semangat kembali kepada kita untuk bermajelis. Ramadan itu mudah-mudahan mampu untuk mencas ulang semangat kita. Sebulan penuh kita akrab dengan Al-Quran, sebulan penuh kita begitu mencintai amal saleh, sebulan penuh kita begitu dekat dengan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah ketaatan sebulan penuh yang kita lakukan itu hanya sekedar topeng, sebagai topeng kehidupan saja, atau merupakan wajah asli kita? Kalau topeng itu bisa dilepas, bisa ditanggalkan, sebulan semua bisa menjadi baik. Tapi kalau itu hanya sekedar menjadi topeng kehidupan, selesai Ramadan dilepaskan kembali. Mudah-mudahan tidak. Kita berharap itu adalah menjadi wajah asli kita. Kecintaan kita kepada amal soleh mudah-mudahan bukan hanya karena Ramadan, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita sembah di bulan Syawal, Dia juga Allah yang kita sembah di bulan Ramadan. Yang kita sembah di bulan Zulqa'dah, Dia juga yang kita sembah di bulan Ramadan. Maka Rabbnya Ramadan itu juga Rabb 11 bulan berikutnya. Oleh karena itu, ketaatan kita tidak boleh bersifat musiman. Ketaatan itu harus menjadi wajah asli untuk selama-lamanya. Ramadan itu hanya musim untuk mencas kembali, menambah semangat kembali, dan itu yang harus kita pertahankan. Mudah-mudahan semangat kita untuk hadir di majelis ilmu itu semakin tinggi setelah Ramadan. Ramadan itu bisa dikatakan sebagai bulan majelis ilmu. Hampir setiap malam kita disodorkan dengan berbagai macam bentuk ilmu dan pengetahuan, yang mudah-mudahan semangat itu sampai sekarang dan untuk seterusnya itu harus bisa kita pertahankan. Dan perlu sabar memang. Duduk di majelis ilmu itu memang perlu kesabaran. Banyak sekali godaan-godaan dan tantangannya. Banyak hal-hal yang menyenangkan di luar saat ini mungkin bisa kita laksanakan, dan duduk di majelis ini mungkin juga membosankan. Duduk, diam, dengar, entah paham entah tidak. Tetapi justru duduk di majelis ilmu itu memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Karena itu bagian dari amal soleh. Melaksanakan kebaikan itu adalah amal soleh. Menuntut ilmu terkait dengan amal soleh itu juga adalah amal soleh. Oleh karena itu belajar itu hukumnya wajib. Rasul yang mengatakan seperti itu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang-orang yang beriman. Walaupun nanti dalam rincian pembahasannya wajib seperti itu, ilmu seperti apa, yang mana yang wajib itu, apakah semua ilmu menjadi wajib atau tidak. Cara membedakannya mudah, mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Cara membedakannya begini, ketika sesuatu itu hukumnya adalah fardu ain bagi kita untuk mengamalkannya, maka menuntutnya juga fardu ain. Fardu ain itu apa contohnya? Salat. Salat itu fardu ain bagi kita, enggak bisa diwakil-wakilkan. Kita yang harus salat isya, kita yang harus salat subuh.
ketika sholat itu hukumnya fardu ain, maka menuntut ilmu terkait dengan sholat juga fardu ain. Sholat itu tidak sah kecuali dengan berwudu. Berarti menuntut ilmu terkait wudu hukumnya fardu ain. Karena tidak akan pernah sah sholat nanti kalau seandainya wudu kita tidak benar. Tetapi ada hal-hal yang boleh-boleh saja kita tuntut ilmunya, tetapi tidak menjadi satu kewajiban. Kita harus mengedepankan dulu mana yang wajib, setelah itu barulah kita ikutkan dengan mana yang sunnah dan mana yang hukum-hukum berikutnya. Jadi cara membedakannya, ketika sesuatu itu hukumnya adalah fardu ain bagi kita, maka mempelajarinya bagi kita juga fardu ain. Oleh karena itu ketika dikatakan oleh Nabi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka maknanya adalah kewajiban itu terutama ada pada sesuatu yang memang wajib untuk kita ketahui dan wajib untuk kita amalkan. Dan kewajiban itu ketika kita laksanakan, kita dapat pahala. Jadi bukan berarti kita kerjakan lalu kita tidak diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tinggalkan mendapat dosa, dan ketika dikerjakan itu diberi pahala. Inilah bedanya antara hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan hukum yang dibebankan oleh manusia. Kalau hukum yang dibebankan oleh manusia, ketika kita langgar kita dapat sanksi. Tapi kalau kita mentaatinya, kita tidak dapat apa-apa. Contoh, lampu merah. Lampu merah kalau sudah berwarna merah, tidak boleh kita terobos. Kalau kita terobos, ketahuan sama polisi, ada sanksinya. Tapi kalau kita taati, kita dapat apa? Apa yang diberikan untuk kita kalau kita taat? Setiap lampu merah berhenti kita taat, kita dapat apa? Tidak ada. Tapi kalau hukum Allah kita langgar, kita dapat sanksinya, dan kita taati, kita dapat. Begitulah indahnya ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu berikanlah ketaatan itu benar-benar kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita melakukan sesuatu karena itu aturan manusia, tapi karena itu kebaikan yang memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering berikan contoh kalau di hadapan mahasiswa, saya sering berikan contoh begini. Umpamanya seorang perempuan, ada satu aturan oleh kampus, umpamanya wajib pakai busana Islami. Harus dia menutup auratnya. Karena kampusnya kampus Islami, tentu ada aturan harus menutup aurat. Tapi kalau dia menutup auratnya itu karena aturan kampus, dapat pahala enggak? Tidak ada pahalanya. Karena dia lakukan karena aturan kampus. Tapi kalau dia kerjakan itu karena memang Allah yang menyuruh menutup aurat, dia dapat pahala enggak? Dapat pahala, dan sekaligus aturan kampus terlaksana. Oleh karena itu kebaikan-kebaikan yang diatur oleh manusia kita harus tetap niatkan karena Allah, bukan karena itu aturan manusia. Nah, karena keindahan dalam mentaati Allah itu ada pada yang tadi itu, dan tidak ada satupun yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nanti syarran yara. Yang khairan akan ada dilihat. Yang syarran juga akan ada. Sekecil apapun. Dan catatan Allah itu sangatlah detail.
sangatlah detail. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang kita ucapkan kecuali ternyata ada raqib dan ada atid yang akan senantiasa mencatat semua bentuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan ungkapan-ungkapan yang kita lontarkan. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kajian Maqasidul Quran kita sudah membahas beberapa tema yang sebelumnya yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Beberapa hal yang sudah pernah kita sampaikan bahwa kita sangat memerlukan Al-Quran. Salah satu dari bentuk sayangnya Allah kepada kita itu dengan adanya Al-Quran. Maka Al-Quran itu sebagai rahmat. Al-Quran itu sebagai bukti sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita punya kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quranul Karim. Kewajiban kita diantaranya membaca. Sudah pernah kita sampaikan bagaimana kebaikan yang akan didapat oleh orang yang membaca Al-Quran. Bahkan mendengarkan Al-Quran. Berapa banyak kebaikan yang akan didapat oleh orang-orang mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan ayat Allah itu saja, itu bisa membuat rahmat Allah itu turun untuk kita. Ada ketenangan-ketenangan jiwa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita membiasakan diri kita dalam mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca, mendengar, memahami. Bagaimana kita juga harus memahami apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim tidak cukup hanya sekedar untuk dibaca, tapi harus diikutkan dengan bagaimana kita senantiasa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami itu ada yang kadang diistilahkan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi ayat-ayat Allah atau hati mereka sudah terkunci? Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah itu datang dari selain Allah, niscaya akan ada pertentangan-pertentangan yang banyak di dalam Al-Qur'an. Tapi karena dia datang dari Allah, maka tak pernah akan ada pertentangan dalam Al-Qur'an. Maka satu hal yang harus kita yakini adalah tidak ada satupun bentuk pertentangan dalam isi Al-Quranul Karim. Tidak ada. Karena datang dari Allah yang Maha Alim. Datang dari Allah yang Maha Hakim, Maha Bijaksana. Yang banyak pertentangan itu kalau datang dari pikiran manusia. Kalau dicoba manusia untuk memahami, ada 10 orang yang mencoba untuk memahami. Kadang 10 orang itu memiliki pemahaman yang berbeda pula. Orangnya yang berbeda. Tapi kalau datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak akan pernah ada pertentangan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, seandainya ada, sepertinya bertentangan, pasti tidak bertentangan. Pasti ada penjelasannya oleh para ulama. Nah, disitulah kita perlunya memahami Al-Quran Al-Karim. Disitulah kita pentingnya memahami Al-Quranul Karim. Nah, dalam persoalan memahami Al-Quran, ada satu hal yang diistilahkan oleh para ulama, kita bisa memahami ayat-ayat Allah melalui apa? Melalui tafsir. Melalui penafsiran yang diberikan oleh para ulama. Maka dikenallah dalam hal ini sebuah ilmu disebut dengan ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir itu, ini insyaallah yang kelanjutannya akan coba kita lanjutkan materi Maqasidul Quran kita. Untuk sekarang fokusnya pada tafsirul Quran.
Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat Allah melalui tafsir. Dan kita perlu tahu dulu apa itu tafsir. Tafsir itu secara bahasa artinya adalah al-kashfu wal-idah. Al-kashfu wal-idah itu maksudnya adalah al-kashfu itu membuka, kalau al-idah itu menjelaskan. Jadi membuka berarti ada yang tertutup. Bisa disebut membuka kalau ada sesuatu yang tertutup. Idah itu menjelaskan. Kalau disebut menjelaskan berarti ada sesuatu yang kabur, yang tidak terang bagi kita. Itu secara bahasa. Oleh karena itu kata tafsirul Quran itu bisa dimaknai dengan memberikan penjelasan terhadap makna-makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Atau al-kashfu itu membuka sesuatu yang mungkin pemahamannya masih tertutup, belum jelas bagi kita, sehingga tafsirlah yang akan membuka apa yang tertutup tadi itu. Dari sini nampak oleh kita betapa pentingnya tafsir itu, karena dengan tafsir itulah kita bisa mendapatkan penjelasan untuk ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quranul Karim, firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ulama-ulama mutaqaddimin dulu juga membahasakan, kadang disebut dengan tafsir, kadang disebut dengan ta'wil. Nah, di sini perlu sedikit kita dalami ini. Apakah antara ta'wil dan tafsir itu sama? Tafsir, ta'wil. Ulama mutaqaddimin, generasi-generasi awal dulu, mereka tidak membedakan antara tafsir dengan ta'wil. Tafsir adalah ta'wil, ta'wil adalah tafsir. Dari mana kita tahu itu? Ada sebuah hadis yang itu doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Rasul pernah mendoakan Ibnu Abbas. Apa kata Rasul? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih dalam agama. Faqih dalam agama berarti mengerti permasalahan-permasalahan agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia, jadikan ia sebagai orang yang alim dalam ta'wil. Ta'wil di situ bermakna tafsir. Jadi ta'wil di situ artinya adalah tafsir. Oleh karena itu Ibnu Abbas itu orang yang paling, sahabat Nabi yang paling masyhur di bidang tafsir. Dia umurnya masih kecil dibanding sahabat-sahabat besar, Umar, Abu Bakar, Utsman. Itu petinggi-petinggi senior itu. Ibnu Abbas masih kecil, tapi tak jarang Umar bin Al-Khattab ketika ia meragukan makna dari ayat-ayat Al-Quran, dia bertanya kepada Ibnu Abbas, padahal umurnya masih kecil. Kalau ada musyawarah petinggi-petinggi sahabat, semua senior-senior, tidak ada anak-anak kecil kecuali Ibnu Abbas. Ibnu Abbas diikutkan dalam muzakarah dan musyawarah mereka. Kenapa? Karena mereka tahu Ibnu Abbas itu karena doa Rasul, dan doa Rasul kan makbul. Doa Rasul itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terbukti Ibnu Abbas adalah seorang tokoh tafsir, ulama tafsir, dan yang paling masyhur di bidang tafsir di kalangan sahabat itu adalah Ibnu Abbas. Jadi kata ta'wil di situ itu artinya tafsir. Imam At-Tabari ketika menulis kitab tafsir yang terkenal itu, ada tafsir At-Tabari. Itu dari nama kitabnya saja beliau tidak menggunakan kata tafsir, tapi menggunakan kata ta'wil. Apa nama kitab beliau? Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Quran. Ini kitab. Jadi kalau ada orang sebut tafsir At-Tabari, kadang orang tidak tahu nama kitabnya, orang hanya tahu sebutannya tafsir At-Tabari. Jadi nama kitabnya itu Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Quran.
Takwil di situ artinya tafsir. Jadi kumpulan penjelasan di dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu ulama mutaqaddimin mereka tidak membedakan tafsir dengan takwil. Tetapi yang mutaakhirin itu banyak yang mencoba untuk memberikan perbedaan antara tafsir dengan takwil. Ada yang mengatakan di antara mereka, ada yang mengatakan bahwa tafsir itu lebih umum daripada takwil. Ada yang mengatakan seperti itu. Juga ada yang mengatakan begini, wa aktsaru ma yusta'malu tafsiru fil alfaz. Kebanyakan kalau istilah tafsir itu pada lafaz, tapi takwil pada makna. Jadi tafsir pada lafaz, takwil pada makna. Ada juga yang menggunakan istilah takwil itu untuk mentafsirkan mimpi. Karena Al-Quran membahasakan ketika menceritakan mimpi pada masa Nabi Yusuf itu, hadza ta'wilu ru'yaya. Hadza ta'wilu ru'yaya. Ini adalah takwil, arti atau penafsiran dari mimpi. Ada juga yang mengatakan at-tafsir al-kalamu fi asbabi nuzulil ayah, sedangkan takwil sarful ayah ila ma'nan muhtamil. Jadi kalau bicara tafsir itu pembicaraannya cenderung pada asbab nuzulil ayah. Ini oleh sebahagian mereka mencoba untuk memberikan pengertian tentang kata tafsir, sedangkan takwil sarful ayah ila ma'nan muhtamil. Memalingkan satu ayat kepada makna yang memang ada kemungkinan maknanya seperti itu. Terlepas dari berbeda atau tidak, yang kita inginkan sebenarnya apa yang dikatakan oleh mutaqaddimin, bahwa takwil dan tafsir itu adalah sama, kecuali nanti kalau sudah berbicara takwil dalam pembahasan detail yang ada dalam ilmu usul fikih. Jadi kalau takwil dalam definisi usul fikih itu berbeda, memang ada substansi yang berbeda di situ. Karena takwil di situ menjadi tidak sama dengan tafsir, sebab yang mereka maksud dengan takwil itu adalah sarful lafzi an zahiri ma'nahu ila ma'nan akhar liqarina, memalingkan lafaz dari maknanya yang zahir kepada makna yang lain liqarina, karena ada karina, atau lidalilin au karina, karena ada dalil atau ada karina, ada indikasi. Jadi ada satu lafaz, zahir lafaz ini maknanya tidak dipakai, dipalingkan kepada makna yang lain. Artinya kalau takwil dalam definisi usul fikih itu tidak diambil makna zahirnya, tidak dipakai makna zahir lalu pindah kepada makna yang lain. Ini nanti banyak terjadi di kalangan ahlul kalam, mutakallimin, ketika bicara tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah itu ketika terjadi pentakwilan di situ bukan lagi sebagai tafsir, tetapi tidak mengambil makna zahir, tidak diterima makna zahir lalu pindah kepada makna yang lain. Itu tidak dibolehkan sebenarnya, kecuali kalau ada dalil. Kalau ada dalil tidak apa-apa, kalau ada qarinah dibolehkan, ada indikasi yang memang tidak memakai makna zahir. Oleh karena itu takwil yang dalam artian tafsir tidak apa-apa. Takwil, tafsir kalau memang itu sama maka boleh. Tapi takwil dalam definisi usul fikih tadi nggak boleh, kecuali kalau ada dalilnya yang memalingkan makna. Saya ingin ingin mencoba untuk memberikan contoh agar kita paham apa itu tafsir dan mana itu takwil. Karena ada di antara takwil yang memang boleh, sebab takwil di situ sama dengan tafsir.
Tapi ada takwil yang tidak boleh kecuali nanti ada dalil. Kita berikan contoh. Umpamanya begini. Ketika dikatakan wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dialah Allah fis samawati wa fil ard. Dialah Allah di langit dan di bumi. Ini apa maksud di langit dan di bumi? Allah fis samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Di mana Allah itu mengetahui yang tersembunyi dari kalian dan yang nyata. Wa ya'lamu ma taksibun. Ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui apapun yang kalian usahakan, apapun yang kalian lakukan. Jadi apa aja usaha kita berbuat apa saja Allah tahu. Nah, ayat ini harus dipahami secara baik. Kalau diambil makna sekilas dari apa yang kita artikan, dialah Allah di langit dan di bumi. Berarti Allah di langit dan di bumi. Berarti di mana-mana. Ketika dikatakan ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dia mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata dari kalian, dan dia tahu apa yang kalian usahakan. Oleh karena itu harus dibedakan nanti antara zat Allah dengan sifat dan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, ketika dikatakan ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dan tadi dikatakan dia di langit dan di bumi, maka yang di mana-mana dan di langit di bumi itu sesungguhnya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan zat. Kenapa bukan zat? Karena untuk zat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah bersemayam di atas arsy. Dan tadi di awal kita katakan mustahil bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud adalah ilmunya Allah? Karena ayatnya mengatakan seperti itu. Ya'lamu sirrakum. Apa arti ya'lamu? Mengetahui. Allah itu mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata dari kalian. Oleh karena itulah yang ada di mana-mana itu pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, ilmunya Allah. Karena dia yang mengatakan wa ya'lamu ma taksibun. Dan dia Allah mengetahui apapun yang kalian usahakan. Ini bagaimana memaknai, dan itu disebut dengan tafsir. Atau kalau mau disebut dengan takwil yang dalam artian tafsir. Sekarang kita ambil contoh ayat yang lain. Bagaimana para ulama dulu memberikan penjelasan. Ada ayat bunyinya begini. Walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah lah timur dan barat. Ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Ainama tuwallu, kemanapun kamu menghadap, kemanapun kamu arahkan pandangan kamu, fa thamma wajhullah. Di sana ada wajhullah. Wallah innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas rezekinya dan maha mengetahui. Kalau kita coba lihat bagaimana para ulama-ulama dulu memberikan penafsiran wajhullah di situ. Wajah Allah. Karena ada nanti ayat yang lain kullu syai'in halikun illa wajhu. Segala sesuatu hancur kecuali wajah. Juga aja wajah di situ. Di sini juga wajhullah. Maka kalau seandainya kita lihat
asbab nuzul ayat ini. Seperti dikatakan oleh ulama-ulama tafsir, seperti yang ada dalam kitab Al-Wajiz fi Tafsiri Al-Kitabil Aziz, itu di antara asbab nuzulnya ini dikatakan adalah itu ada beberapa orang sahabat yang musafir. Ketika mereka musafir, mereka ingin mengerjakan sholat. Pada saat ingin mengerjakan sholat, mereka tidak tahu arah kiblat itu kemana. Nggak tahu mereka, ini kiblat kita kemana. Maka beristihadlah mereka untuk menentukan kiblat, dan sholat mereka sesuai dengan istihadnya. Ketika selesai sholat, melanjutkan perjalanan, ternyata ketahuan bahwa itu yang tadi itu bukanlah kiblat. Sampai di Madinah, datang mereka menemui Rasul, menceritakan apa yang terjadi. Ya Rasulullah, kami kemarin dalam perjalanan ingin sholat, tidak tahu kemana arah kiblat, tapi kami sholat sesuai dengan yang kami yakini. Ternyata itu salah. Turunlah ayat ini. Ketika itulah ayat ini diturunkan. Walillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka di situ wajhullah. Maka wajhullah di situ artinya adalah wijha. Wijha itu bermakna kiblah. Karena ada ayat yang lain, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Walikulli wijhatun. Jadi wajhu di situ wijhah. Wijhah itu artinya adalah kiblat. Itu bukan takwil tapi tafsir. Karena ditafsirkan dengan ayat yang lain, dan itu ada korelasi bahasanya. Ada al-wajhul lughawi antara kata wajhun dengan wijhah. Jadi kalau nanti kita ragu di mana arah kiblat kita, jangan tinggalkan sholat. Saya nggak tahu kiblat, lalu saya tidak sholat. Salah. Sholatlah kemana arah yang kita yakini. Karena di situ adalah kiblat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengartikan wajhullah itu dengan ridallah. Karena ada ayat wajhun diantaranya maknanya ridha Allah. Apa contohnya? Innama nut'imukum liwajhillah. Apa arti liwajhillah? Li ridallah. Kami memberi kamu makan hanya benar-benar karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di satu sisi ketika kita artikan wajhu itu dengan artian yang lain, itu sebenarnya tidak tafsir. Tidak takwil dalam artian yang terlarang, tapi takwil dalam artian tafsir. Karena takwil yang terlarang itu adalah ketika tidak menerima makna zahir lalu dipindahkan kepada makna yang lain dan tidak ada alasan. Apa contohnya? Contohnya ketika ada kata wajah Allah yang diartikan dengan kerajaan. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajhullah, kecuali wajah Allah. Maka diartikan wajah dengan kekuasaan, tidak diterima makna zahir karena kekhawatiran untuk menyerupakan. Tetapi nggak ada korelasi makna antara wajah dengan kekuasaan. Nggak ada korelasi. Dan ada doa Nabi bunyinya begini. Ada doa Rasul. Dan doa ini boleh dan perlu kita ulang-ulang. Karena Nabi juga doanya itu. Apa di antara doa Nabi? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang diminta oleh Rasul, ladzatan nazar, nikmatnya melihat, ila wajhikal karim, nikmatnya memandang kepada wajahmu yang mulia. Jadi doa Nabi, ya Allah, saya memohon kepadamu agar nanti diizinkan mendapatkan ladzatan nazar, nikmatnya memandang, ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia.
Ini wajah di sini nggak boleh diartikan kepada selain wajah kecuali kalau ada dalil. Nah, disinilah terjadi pentakwilan oleh ahlul kalam, seperti yang terjadi oleh kelompok Asy'ariyah yang menerjemahkannya atau memaknainya bukan wajah, karena dia menolak wajah itu pada Allah. Jadi takwil yang terlarang itu adalah tidak menerima makna zahir lalu pindah kepada makna yang lain, tapi tidak ada alasan yang mendukung untuk mengartikan itu, dan tidak ada kesamaan dari sisi bahasa bahwa wajah diartikan kekuasaan, itu tidak ada. Tapi kalau yang sebelum tadi wajah diartikan wijah, memang ada. Bahkan wijah itu artinya adalah kiblat. Nah, jadi dari sini, dari penjelasan ini nampak oleh kita mana takwil yang dibolehkan dan mana takwil yang tidak dibolehkan, mana yang boleh, mana yang terlarang. Jadi yang dibolehkan itu ketika memang ada ihtimal lughawi, ada memang kemungkinan dari sisi bahasa diartikan ke sana, bukan hanya sekedar menolak makna zahir. Dan takwil yang dibolehkan itu bukan berarti menolak sesuatu yang ada pada Allah. Ketika dimaknai fasamma wajhullah tadi dengan kiblat, bukan berarti menolak sifat wajah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus benar dalam meyakininya. Sebab Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak akan ada serupa dengan sesuatu apapun. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu, jangan terbayang nanti kalau dikatakan wajah lalu adalah sama dengan makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un. Nah, ikhwati fillah. Jadi ini sekedar untuk memaknai ya antara ta'wil dengan tafsir. Nah, itu nanti akan bisa kita bawa, kita baca berbagai macam bentuk ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan, khususnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini soal akidah, ini soal keyakinan. Kita nggak boleh menolak apa yang sudah dinyatakan oleh Allah untuk dirinya. Kita nggak boleh menolak ketika Allah memperkenalkan dirinya dengan sebuah bahasa, sebuah ungkapan dalam ayatnya, lalu kita tolak tanpa ada dalil yang jelas untuk memalingkan maknanya. Nah, maka kewajiban kita adalah untuk mengimani dan meyakininya. Ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan, insyaallah. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang.
Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbana sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Itu yang tadi itu terkait dengan makna ya, atau definisi dari kata tafsir, dan bagaimana cara membedakannya antara tafsir dengan takwil. Takwil sama dengan tafsir, tetapi nanti ketika didefinisikan oleh ahlul kalam atau yang sering diperdebatkan dalam ilmu usul fikih, nah di situ mulai nanti ada hal-hal yang bermasalah, karena takwil mereka tidak lagi murni mentafsirkan, tetapi menolak makna zahir untuk kemudian dipindahkan kepada makna yang lain, dan itu tidak boleh kecuali kalau seandainya ada dalil. Baik, sekarang sedikit sebelum kita bertanya jawab, kalau seandainya ada yang mau dipertanyakan, kita coba lihat sejauh mana pentingnya tafsir. Kenapa kita harus mendapatkan pemahaman Al-Quran? Kita nggak bisa langsung ambil ayat, kita baca artinya, lalu kemudian kita amalkan. Nah, kita harus tengok bagaimana para ulama menafsirkan ayat itu. Bagaimana para ulama menjelaskan pemahaman yang ada dalam ayat itu. Karena mereka ahlinya. Mereka orang yang mengerti. Sehingga dari penjelasan mereka, disitulah nanti bisa kita ambil apa penafsirannya dan apa pemahamannya. Itu pentingnya. Karena kalau tidak melalui penjelasan seperti itu, akan terjadi nanti kekeliruan dalam mengamalkan ayat Al-Quran, bahkan juga terjadi pada masa sahabat ketika Rasul masih hidup.
Apa contohnya? Ada beberapa contoh yang disebutkan di sini. Yang pertama, seperti apa yang terjadi pada seorang sahabat yang namanya Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim At-Tai itu mengamalkan satu ayat dalam Al-Quran. Bunyinya adalah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makanlah, minumlah, kita boleh sahur. Kapan batas sahur itu? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Sampai nanti sudah bisa dibedakan mana benang hitam, mana benang putih. Itu yang ada dalam ayat. Adi ibn Hatim tadi, ketika ia mendapatkan ayat itu, sebelum sahur dia letakkan dua benang. Diletakkannya satu benang putih, satu benang hitam, lalu ia makan sampai nanti nampak mana yang putih, mana yang hitam. Karena dia memahami dari zahir ayat. Nah, sampailah berita itu kepada Rasul bahwa Adi itu sebelum sahur dia akan letakkan dulu benang hitam, benang putih, lalu ia makan sampai nanti bisa dibedakan. Tapi ternyata dengan adanya kata minal fajri, daripada fajar, berarti itu maksudnya bukanlah benang yang sesungguhnya, tapi itu nanti sampai terbit fajar. Maka putih itu istilah fajar yang sudah menandakan masuk waktu subuh, sedangkan hitam itu menandakan waktu malam yang masih ada sebelum terbit fajar. Jadi kalaulah tidak diberikan penjelasan oleh Nabi melalui ayat yang tadi itu, padahal ayatnya sudah ada, cuma Adi yang belum paham. Ada lagi di antara ayat yang sahabat keliru dalam memahaminya, bukan keliru, tapi ada sesuatu yang diluruskan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya itu bidzulmin, dengan perbuatan zalim. Sahabat ketika mendengarkan ayat itu, dia saling pandang, berarti tidak ada kita ini yang selamat dari ayat ini, karena semua kita menzalimi, pernah berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu kan sama dengan menzalimi diri kita sendiri. Siapa yang selamat jadinya ya Rasulullah? Ayyuna la yazlim nafsahu. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Lalu diluruskanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan penjelasan oleh Nabi bahwa yang zulmun di situ artinya adalah syirik. Karena berdasarkan kepada ayat inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang oleh karena itu arti ayat itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya sedikit pun dengan syirik, bukan dengan berbuat salah. Berbuat salah dalam artian maksiat, siapa yang tidak kena oleh perbuatan maksiat? Pasti semua orang kena. Jadi ada sesuatu yang diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu contoh lagi. Ada di antara namanya Qudamah ibnu Maz'un. Qudamah ibnu Maz'un itu dianggapnya khamar itu tetap boleh, khamar itu tetap tidak mengapa asalkan dia tetap beriman dan beramal soleh. Dari mana dia ambil makna itu? Dari ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu. Tidak ada lagi dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh fima ta'imu, pada apa yang mereka makan.
Jadi mau makan apa aja silakan, asal beriman, beramal soleh. Dikiranya berarti ayat ini nggak apa-apa mabuk nih. Diluruskan oleh Umar ibnul Khattab bahwa ayat ini menceritakan apa yang sudah terjadi dulu bagi orang-orang beriman. Jadi perbuatan yang dulu itu tidak mengapa. Dari 3 contoh ini nampak oleh kita betapa pentingnya ilmu tafsir. Kalau kita nggak punya ilmunya, jangan coba-coba ambil Quran, baca terjemahannya. Oh, berarti ini nih. Mungkin ada ayat-ayat yang memang nggak perlu penafsiran, mungkin berlaku seperti itu. Tapi ada ayat-ayat yang memang kita harus mendapatkan penjelasan bagaimana makna yang ada di dalam ayat itu atau yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu tafsir membuat pemahaman kita terhadap Al-Qur'an menjadi sempurna karena datang dari para ulama-ulama yang memang ahli di bidang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Ikhwati fillah, mungkin sampai di sini aja materi kita pada malam hari ini. Nanti insyaallah kita sambung dengan ada 4 bentuk tafsir, ada 4 bentuk lafaz yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ada yang semua orang paham, ada yang hanya dipahami oleh orang Arab, ada yang hanya dipahami oleh para ulama, bahkan ada yang hanya Allah yang tahu. Kalau sudah hanya Allah yang tahu, nggak mesti lagi kita sibuk-sibuk untuk mencari tahu, karena memang hanya Allah yang tahu. Nanti insyaallah penjelasannya kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Baik ikhwati fillah, seandainya ada yang ingin ditanyakan, yang perlu penjelasan, dipersilahkan. Silakan. Aras difikul oleh wayahmilu arsy rabbika fawqahum tsamaniyah. Itu ya ayatnya ya. Aras Rabb kamu itu dipikul oleh 8 malaikat. 8 di situ oleh para ulama 8 saf. Jadi sama niyah sufuf di antara maknanya 8 saf. Jadi bukan 8 malaikat, tapi 8 saf. Dan tidak tahu berapa jumlahnya. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum tsamaniyah. Dan aras Rabb kamu itu dipikul oleh 8 malaikat. Aras di situ ya aras Allah. Arsy Allah, bukan alam Rabbil Alamin yang alam secara keseluruhan, dan arsy Allah. Karena Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Disinilah nanti bahayanya ketika kita coba takwilkan ayat, karena ada ayat lain yang sulit kita maknai. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Aras yang di sini nih, itulah aras yang dipikul tadi itu. Nanti di hari kiamat nanti itu mereka malaikat itu masih memikulnya. Kita dihisab semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dengan kebesaran dan keagungannya. Cuma jangan coba-coba bayangkan seperti apa nanti sama dengan raja yang duduk di singgasananya, itu yang tidak boleh. Nggak akan pernah sama, karena laisa kamitslihi syai'un. Dan jangan pula dipertanyakan kalau begitu Allah membutuhkan aras. Enggak, siapa yang bilang Allah membutuhkan aras? Tidak mungkin Allah butuh kepada makhluknya, karena Allah adalah Khaliq. Dan kita nggak tahu juga bagaimananya dia di atas itu. Itu hanya Allah yang tahu.
Yang Allah hanya yang tahu, ya jangan coba-coba kita pikir-pikirkan, karena nggak akan pernah sampai kepada arti yang sebenarnya, karena Nabi tidak memberikan penjelasan. Hal gaib itu nggak mungkin kita ketahui kecuali dari nas. Yang bagi Allah apa yang ada di langit, apa yang di bumi, itu lain lagi, karena sama walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah lah barat dan timur, karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa, dan arsy salah satu dari milik Allah juga. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kursi Allah itu meliputi luasnya langit dan bumi. Lalu ada yang mengartikan kursi itu kekuasaan, tapi ketika diartikan kursi kekuasaan, tidak ada orang yang mengatakan ayat kursi itu ayat kekuasaan. Ada enggak? Tidak ada kan? Tidak nyambung dia nanti jadi ayat. Ya udah ayat kursi aja, dan kursinya itu luas sama dengan langit dan bumi. Nggak akan bisa kita pikirkan, nggak akan sampai dalam pikiran kita. Nah, maka arsy yang ada tadi itu, yang dipikul oleh malaikat itu adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau alam semesta ini alam nih, kita ini alam nih. Arsy itu ya arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diberikan penjelasan oleh para ulama. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Ada lagi? Iya. Iya. Ya, baik, terima kasih. Menentukan arah kiblat tentu saja menjadi satu keharusan, karena salah satu dari sah solat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu menghadap ainul kiblah bagi orang yang melihat Ka'bah langsung, dan menghadap ke Masjidil Haram bagi mereka yang melihat Masjidil Haram. Tapi kalau tidak melihat itu lagi, arah ke sana, maka ayatnya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Awak apa jaron tidak nampak Masjidil Haram sekarang? Tapi kalau kita salat dalam Ka'bah, mesti langsung ke ainul Ka'bah itu, karena nampak Ka'bah dari dalam Masjidil Haram. Kalau sudah di luar, tidak lagi nampak Ka'bah, tapi arahkan ke Masjidil. Bagi yang tidak nampak lagi itu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram.
Sekarang dibangunlah masjid. Ketika ingin membangun masjid, perlu dicari tahu mana satral Masjidil Haram itu. Gak mungkin kita buat-buat aja kan? Dan orang tua kita, saya yakin itu gak akan pernah membangun masjid kecuali setelah dia tahu mana arah kiblat. Nah, ketika dia sudah dibangun sesuai dengan arah kiblat, jadikanlah itu sebagai patokan. Kecuali kalau dulu pokoknya bangun aja lah dulu, nanti baru diatur kiblatnya, ternyata tidak sesuai. Masjid kan tidak mungkin untuk digeser-geser, yang mungkin kan sejadahnya, boleh geser sejadah. Tapi ketika di awal memang sudah ditentukan dan dengan alat yang meyakinkan, yakin kita arah kiblat, ya udah itu jadi patokan. Karena sudah diukur di awal bahwa itu adalah arah kiblat. Lalu ada yang mengatakan kan kadang terjadi gempa bumi yang kadang-kadang bisa merubah. Tidak semudah itu merubah arah kiblat, bumi ini besar. Apakah sekali terjadi gempa langsung berubah dia besar bumi ini? Oleh karena itu, kapan kita merubahnya? Kalau sudah ada lagi yang meyakinkan bahwa memang itu bukan arah kiblat. Tapi kalau tidak, jangan dirubah. Kalau seandainya tidak, jadikan patokan yang pertama tadi, karena dulu sudah diukur sesuai dengan arah kiblat. Dan memang penting untuk mengukur arah kiblat itu, karena sholat itu dalam buku-buku fikih dikatakan salah satu dari syarat sahnya adalah menghadap kiblat. Kalau secara sadar kita sholat tanpa menghadap kiblat, tahu kita tidak menghadap kiblat, sholat juga kita, maka sholat kita batal, sholat tidak sah. Tapi kalau kita yakin sudah mengarah kiblat itu, maka sholat kita menjadi sah. Bahkan meskipun ternyata salah, tapi kita yakin di awal saat kita sholat menghadap kiblat, maka sholat kita sah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, masih ada, silakan. Membaca ayat lalu terus jadi saya ingin jangan salah paham dari apa yang saya sampaikan tadi. Ketika saya bilang tadi tidak cukup dengan terjemahan, bukan berarti kita tidak perlu membaca terjemahan. Ambil Al-Quran, ketika kita tidak paham, tengok terjemahannya. Tapi sekali lagi, jangan terlalu berani untuk menyimpulkan hukum dari terjemahan yang kita sampaikan. Ada hal-hal yang barangkali kita bisa langsung paham dari apa yang kita baca, tetapi ada banyak hal nanti yang memang perlu penjelasan para ulama. Lalu ada pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita membaca Quran kadang-kadang terlintas dalam pikiran kita membaca ayat neraka umpamanya, terjemahan ayat neraka, lalu kan itu Allah sudah takdirkan siapa yang masuk neraka. Atau kita baca ayat-ayat surga, kan Allah sudah takdirkan siapa yang masuk surga. Ingat, Allah sudah takdirkan siapa di antara kita yang masuk surga, tapi tak ada di antara kita yang tahu takdir kita apakah surga atau neraka. Jadi jangan beralasankan kepada takdir Allah itu untuk meninggalkan amal soleh. Kan Allah sudah takdirkan orang-orang masuk surga. Buat apa lagi saya beramal soleh? Jangan-jangan takdir saya neraka. Kalau gitu pikiran kita, jangan-jangan memang neraka. Terima ajalah nanti neraka itu. Sekarang bagaimana kita mengharapkan takdir baik untuk kita bersama, untuk diri kita masing-masing, sehingga kita ketika membaca ayat-ayat surga, kita terdorong untuk beramal soleh, mudah-mudahan kita mendapatkan surga.
Jangan justru ketika membaca ayat surga, nah kan udah ada orang yang masuk surga ini, entah saya masuk entah enggak, lalu itu buat dia semangat tidak beramal soleh. Itu salah besar. Karena rahasia Allah, takdir itu adalah rahasia Allah. Kalau rahasia Allah berarti hanya Allah yang tahu. Kita mengejar takdir baik kita memohon kepada Allah agar mendapatkan takdir yang baik. Berdoalah kepada Allah dan ikuti doa kita dengan usaha, kerjakan apa yang harus kita kerjakan, setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa nggak boleh lepas dari ikhtiar harus. Ada orang berdoa, ya Allah beri saya anak, tapi tidak mau dia nikah, bisa? Ya doa minta anak tapi tak nikah, nggak bisa. Nikah dulu lalu mohon dapatkan anak dari Allah. Dapat atau tidak itu urusan Allah. Ada orang nikah nggak dapat anak, udah lama nikah belum dikasih oleh Allah, tidak apa-apa, itulah keputusan Allah. Tapi jangan tidak nikah. Ada orang belum mau dapat anak, dikasih anak. Dia belum mau, tapi dikasih. Itu urusan Allah. Jadi beramal solehlah, lalu memohon kepada Allah agar mendapatkan takdir yang baik, dan serahkan semuanya kepada Allah. Oleh karena itu, persoalan bagaimana takdir kita itu urusan Allah. Tapi bagaimana kita berupaya untuk mendapatkan takdir yang baik itu kerja kita. Maka kita harus sibuk untuk mengerjakan kerja kita, jangan sibuk untuk mengurusi kerja Allah. Kadang-kadang orang sibuk ngurus kerja Allah, tapi kerja dia tidak dia lakukan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah apa yang menjadi kewajiban kita, setelah itu serahkan urusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah memungkiri janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi hilangkan bisikan-bisikan tadi itu, ini takdir apa segala macam, hilangkan itu. Pahami terus ayatnya dan tingkatkan keimanan kita, dan semakin bersemangatlah untuk mendapatkan surga Allah melalui kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, ikhwati fillah, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita dan membuat kita semakin mulia di mata Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.